Bagaimana irama Rasulullah ketika membaca Al-Quran? Ya mungkin teman-teman sudah pada tahu. Tentunya ini adalah sebagai bentuk murojaah kita, sebagai bentuk pengulangan agar lebih erat, lebih nempel di otak dan hati kita. Baik teman-teman, Rasulullah SAW itu diberi oleh Allah suara yang sangat merdu. Rasul sendiri yang bersabda, ma'adzinallahu li syai'in ma'adzina li nabiyyin hasanin sauti yataghanna bil qur'ani liyajharu bih. Tidak ada satu izin yang diturunkan sebanding dengan izin yang diturunkan kepada nabi pembawa suara merdu. Izin apa? Tentunya izin memilih irama untuk membaca Al-Quran dengan suara yang nyaring. Ya, jadi pada waktu di malam hari Rasulullah membaca Al-Quran dengan suara nyaring gitu. Karena suara Rasul itu sangat indah, sangat bagus, sangat merdu, membuat para orang kafir itu ingin mendekati Rasulullah, ingin mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran. Kenapa orang-orang kafir itu sampai ingin mendekati Rasulullah, sampai ingin mendengar Rasulullah membaca Al-Quran? Ya karena orang-orang kafir senang dengan irama yang Rasul bacakan. Emang irama Rasul tuh jika kumaha atunya ninipikeun ka membuat orang-orang kafir teh terpesona gitu kan tina irama yang Rasul dibacakan teh. Ya tentu irama Rasulullah tidak ada yang bisa mengikutinya. Kenapa? Karena irama yang Rasul gunakan itu bukan sekedar irama, bukan irama yang mengikuti aturan irama, tapi irama yang mengikuti aturan makna dan tadabbur dan penghayatan Rasulullah. Ya, kalau kita berbicara saat ini, saya umpamanya saya umpamanya naik turun suara kan tergantung yang diucapkan, ya kan? Tergantung yang dikeluarkan. Begitupun Rasulullah ketika membaca Al-Quran. Bagaimana ketika Rasul membaca Al-Quran bertemu dengan ayat yang berhubungan dengan peringatan, bertemu dengan ayat berhubungan dengan ayat perintah, gitu kan? Terus dengan larangan, dengan kabar gembira, dan kepada siapa ayat ini ditujukan. Tentu irama Rasulullah diatur oleh makna dan penghayatan Rasulullah. Sebagian ahli irama Al-Quran, ahli membaca Al-Quran di Timur Tengah, di Mesir, itu mengadakan karantina bagi orang-orang yang hafalannya bagus dan suaranya itu juga bagus. Kata mereka itu, oh ini perlu dikembangkan nih orang yang seperti ini. Akhirnya dikumpulkanlah orang yang sudah hafal 30 juz itu dengan mutkin, ya, dikumpulkan, dibina, dilatih oleh mereka. Bagaimana supaya ketika mereka membaca Al-Quran itu membuat para pendengar terpesona gitu. Kemudian seseorang disuruh membaca lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Di stop langsung oleh gurunya gitu. Perhatikan makna naik turun suaranya. Kan tadi lahu ma fis samawati, baginya apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi, wa ma bainahuma, antara langit dan bumi, wa ma tahtas sara, dan apa yang ada di bawah bumi. Berarti kan lebih rendah ya. Akhirnya mereka berusaha mengubah untuk sesuai dengan makna. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Gitu atuh tadi. Kan enakan ya kalau sesuai dengan makna itu. Aduh nya namun orang mah jauh jadinya bener tuh jauh pisan ya. Baru manusia biasa gitu. Apalagi Rasulullah, masya Allah luar biasa ya.